Swastiastu. Yada samharate cayam kurmo ngani wasarwasa indriya bias tasya prajna pratistita. Yada samharate cayam kurmo ngani wasarwasa indriya bias tasya prajna pratistita. Yada samharate cayam kurmo ngani wasarwasa indriya bias tasya prajna pratistita. Yang artinya, orang yang dapat menarik indria-indrianya dari objek-objek indria, bagaikan kura-kura yang menarik kakinya ke dalam cangkangnya. Mantap dengan teguh dalam kesabaran yang sempurna. Para sahabat yang saya muliakan, pertanyaan Arjuna yang ketiga mengenai ciri-ciri orang yang sudah sadar akan Tuhan adalah bagaimana orang tersebut duduk. Artinya, bagaimana orang yang sudah sadar akan Tuhan tersebut mengendalikan indria-indrianya. Sri Krishna menjawab pertanyaan Arjuna dengan memberikan analogi seekor kura-kura yang menarik anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya. Setiap kali kura-kura menghadapi bahaya, kura-kura melindungi dirinya sendiri dengan menarik anggota badan dan kepalanya ke dalam cangkangnya. Setelah bahaya berlalu, kura-kura kembali mengeluarkan anggota badan dan kepalanya. Begitu pula, indria-indria orang yang sadar akan Tuhan digunakan hanya untuk pengabdian kepada Tuhan. Dan setelah itu, indria-indrianya ditarik. Orang yang sadar akan Tuhan sanggup mengendalikan indria-indria menurut rencananya. Dia tidak pernah membiarkan indria-indrianya bertindak secara bebas. Menjaga indria-indria selalu tekun dalam bakti pengabdian kepada Tuhan adalah contoh yang dikemukakan dengan persamaan seperti kura-kura yang selalu menyimpan indria-indrianya ke dalam cangkangnya. Sedangkan bagi orang-orang yang belum sepenuhnya sadar akan Tuhan, akan selalu berusaha memuaskan indria-indrianya. Kebanyakan orang saat ini adalah budak indria-indria. Artinya, kita selalu berusaha memenuhi perintah indria-indria untuk semakin terikat dengan hal-hal material. Wisaya winiwartante niraharasya dehiyar rasa warjam raso piyasya param dristva niwartate.
Wisaya winiwartante niraharasya dehina rasa warjam raso piasya param dristva niwartate wisaya winiwartante niraharasya dehina rasa warjam raso piasya param dristva niwartate. Artinya, barangkali kepuasan indria-indria sang roh yang berada dalam badan dibatasi. Walaupun keinginan terhadap objek-objek indria tetap ada. Tetapi bila ia menghentikan kesibukan seperti itu dengan mengalami rasa yang lebih tinggi, kesabarannya menjadi mantap. Para sahabat yang saya hormati, ketika seseorang sakit, maka kecenderungan untuk memuaskan indria-indrianya melalui objek-objek kepuasan indria akan berkurang. Misalnya, selera makan akan berkurang, bahkan enggan untuk makan. Namun sifatnya sementara, karena benih keinginan tetap berada di dalam pikirannya. Begitu sakitnya sembuh, maka keinginannya kembali muncul. Keinginan seperti ini bisa diibaratkan dengan rasa gatal di tubuh. Gatal itu mengganggu dan menciptakan keinginan yang tak tertahankan untuk menggaruk. Tapi menggaruk tidak menyelesaikan masalah. Untuk beberapa saat ada kelegaan, dan kemudian gatal kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau terus digaruk, maka akan lecet atau luka dan menyebabkan penderitaan yang lebih besar. Sebaliknya, jika seseorang dapat mentolerir gatal untuk beberapa waktu, maka gatal akan mereda dan hilang secara perlahan. Itulah rahasia mendapatkan ketenangan dari rasa gatal. Logika yang sama berlaku untuk keinginan-keinginan kita. Pikiran dan indria mengeluarkan banyak keinginan untuk kebahagiaan. Tetapi selama kita berada dalam permainan untuk memenuhinya, kebahagiaan tetap ilusi, seperti halnya fata morgana. Tetapi ketika kita belajar membuang semua keinginan ini untuk menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, maka pikiran dan indria-indria kita menjadi damai. Salah satu nama Tuhan adalah Rama, yang artinya sumber kebahagiaan atau yang maha membahagiakan. Karena itu, kalau kita ingin berbahagia, maka kita harus mendekatkan diri ke sumber kebahagiaan, yaitu Rama atau Tuhan. Para sahabat yang terkasih, dalam sloka ini, Sri Krishna mengatakan bahwa bagi orang-orang yang telah melakukan praktik secara konsisten untuk membatasi kepuasan atau keinginan indria-indria, keinginan akan tetap ada. Tetapi dengan perbedaan.
Perbedaannya adalah bahwa keinginan-keinginan terhadap kepuasan indria-indria tidak lagi menjadi tuan, melainkan sudah dikendalikan. Ada sebuah cerita. Ada seorang sadu yang sepenuhnya sadar akan Tuhan. Bersama muridnya sedang berjalan kembali menuju padepokannya. Untuk bisa sampai ke padepokan, mereka harus menyeberangi sungai yang airnya cukup deras karena tidak ada jembatan. Pada saat yang sama, ada seorang gadis yang sangat cantik juga datang dengan tujuan untuk menyeberangi sungai. Tetapi dia takut, tidak berani, dan tidak percaya diri. Gadis itu membutuhkan bantuan untuk menyeberangi sungai. Sadu ini segera menawarkan bantuannya untuk membantu menyeberangi sungai. Gadis cantik itu setuju, dan sadu ini kemudian menggendong gadis itu di pundaknya sambil menyeberangi sungai. Tindakan sadu yang menggendong gadis cantik ini diamati oleh muridnya. Sesampainya di seberang sungai, gadis cantik itu diturunkan, dan gadis itu berterima kasih kepada sadu dan muridnya, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Sadu dan muridnya juga berjalan menuju padepokannya. Sambil berjalan, muridnya terus berpikir tentang gurunya yang menggendong gadis cantik dan menikmati kesempatan itu. Setelah mereka sampai di padepokan, muridnya mengajukan pertanyaan langsung kepada sadu. Bagaimana dia menjadi seorang sadu, setuju untuk menggendong dan bersentuhan dengan tubuh seorang gadis, meskipun itu untuk membantunya. Sadu menatap muridnya dan berkata kepada muridnya, "Saya telah menjatuhkannya di tepi sungai, tetapi engkau muridku masih menggendongnya dalam pikiranmu." Seperti inilah status seorang stitapratnya, atau orang yang sadar mantap sepenuhnya pada Tuhan, di mana dia bukan budak indrianya, tetapi tuannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti 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 Om Rahayu.